kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga kelas 4. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Kemudian ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Selanjutnya ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Karena untuk berdiskusi secara berkelompok sepertinya tidak mungkin, jadi silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Yang terakhir, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Selamat mengerjakan.
Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Langkah yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, bisa itu tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Kemudian yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Kalian bisa memanfaatkan apapun yang ada di rumah kalian ya. Selanjutnya, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira kedalamannya 3 cm. Kemudian siram secukupnya. Yang kelima, simpan tumbuhanmu di depan kelas. Akan tetapi karena sekarang sedang pembelajaran daring ya, jadi silakan simpan di depan rumah kalian saja. Yang terakhir, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Ketika biji yang kalian tanam sudah tumbuh, silahkan kalian setorkan kepada saya ya. Saat tanaman mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Kemudian, diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Kemudian, tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mengerjakan.